kata Nabi, itu yang namanya perangkat girang belum. Ada orang minta diselamatin dari perang. Kata gue, qalatin nar Allahumma a'idhu minni. Ya Allah, kata neraka. Neraka kan makhluk Allah, ngomong juga dia. Kalau ada orang waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka. Tuh neraka dengar tuh, dia ngomong tuh, qalatin nar, berkatalah nerakanya Allah, Allahumma ya Allah, a'idhu, selamatkan orang itu dari diriku. Jadi lu pikir neraka demen banget dimasukin? Kagak, justru dia bilang, ya Allah, selamatkanlah orang itu dari diriku, karena sudah minta diselamatin dari api neraka. Maka neraka aja ngomong begitu, masa lu orang sempil-sempilin masuk neraka, dimasuk-masukin, dia sempil-sempil masuk neraka. Neraka sendiri kagak demen dimasukin manusia, karena inna adzabi masyadi. Jangan dipikir, masya Allah, na'udzubillah, maka keberadaan waqina adzabannar, kata neraka dalam hadis Nabi, qalatin nar, berkatalah neraka, ya Allah, ya Allah, Allahumma a'idhu minni, selamatkanlah orang itu ya Allah dari diriku. Ya, jangan sampai dia masuk ke dalam api neraka. Kalau ada orang wa'adkhilna jannata, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Surga ngomong qalatil jannah Allahumma a'idhul jannah. Tuhan, masukkan orang itu ke dalam surga, karena sudah minta dimasukin ke dalam surga. Bukan malaikat, surga yang ngomong Allahumma a'idhul jannah, ya Allah, masukkanlah orang itu ke dalam surga. Masa disempil-sempilin doa neraka emang demen banget dimasukin neraka? Ya kalau ada orang bilang, ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka, bilang, ya Allah, Allahumma a'idhu minni. Nah, kita hidup ini saling mendoakan. Jadi sebejat-bejatnya orang, tahu bejat? Sebejat-bejatnya orang doa, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, dapat petunjuk. Bisa jadi yang tadinya bejat malah paling hebat, yang tadinya kita lihat paling hebat, malah hancur-hancuran. Tuh akhir hidup nggak ada yang tahu. Husnul khotimah suhul, yang tahu cuma siapa? Maka nggak boleh kita menghukum dia, lu neraka loh. Enggak, bisa jadi orang yang kita sangka itu bejat, malah jadi orang baik. Pernah dengar Anton Medan? Pernah dengar nama Anton Medan? Iya, saya pernah ceramah beliau. Saya bilang, gimana dulu tuh bang? Wah, dia kalau ingat dulu nangis, usaha di tangan berlumuran darah. Ya, berlumuran darah, dia nangis. Subhanallah, akhir-akhir hidupnya sampai meninggal punya pesantren. Ngumpulin preman-preman pada taubat, sadar, ibadah. Dia sendiri kan pimpinannya. Meninggal dalam keadaan punya pesan yang dulunya kita anggap udah bejat banget tuh. Masya Allah, Allah kasih hidayah, ikrar, syahadat, masuk Islam, pun jadi orang baik. Ngumpulin preman, saya aja nggak berani ngumpulin preman. Ngapain ngumpulin preman? Dia ngumpulin ini. Ini preman juga nih, premakan. Premannya premakan, bukan preman. Maka saya ajak kita saling mendoakan sama-sama, tidak bermusuhan. Kalau soal perbedaan udah biar Allah nanti yang bukan, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allahu yahkumu, Allah akan menghukumkan yaumal qiyamati, pada hari fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi perselisihan kita di dunia ini Allah akan menghukumi nanti. Jadi kita jangan menghukumi cara Allah. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan menghukumi perselisihan di antara kita pada hari kiamat. Oleh itu jangan kita menghukum neraka. Memang dia sendiri pasti masuk surga, belum tentu. Maka di mana saya mau bacakan hadis. Hadisnya panjang, cuma saya potong aja 2 bait hadisnya. Ini bisa dilihat dalam kitab Arba'in Nawawi, ya, kitab 40 kumpulan hadis Imam Nawawi. Ya, hadisnya panjang, saya potongnya di tengah. Kata Nabi sampai bersumpah, "Walladzi la ilaha illa huwa." Walladzi la ilaha illa huwa, dan demi yang tidak ada Tuhan kecuali Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sumpah tuh, walladzi la ilaha illa huwa, dan demi yang tidak ada Tuhan kecuali Dialah Allah Subhanahu. Kata Nabi, inna ahadakum
sesungguhnya ada salah seorang dari kalian. Itu ngomong di hadapan sahabat, di hadapan orang-orang baik. Inna ahadakum, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian, kata Nabi, layak malu bi amali ahli jannah. Sungguh orang itu beramal dengan amalan ahli surga. Itu orang beramal dengan amalan ahli, berarti amal subhanallah. Kata Nabi, inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada salah seorang kalian yang ia berbuat dengan perbuatan ahli surga. Amal surga berarti hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai apa yang ada antara dirinya dengan surga illa dhira, tinggal sehasta. Saking banyak amal solehnya, kata Nabi, saking banyak amal solehnya nih orang, kata Nabi, sampai antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Ini dirinya surga di situ. Orang betul dia nggak perlu lompat langsung, mungkin jelik dia nyampe. Saking banyak amal soleh, kata Nabi, hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira, tinggal begitu udah masuk surga. Kalau surganya itu masih duduk jalan dulu kan. Ini saking banyak amal solehnya, kata Nabi, itu orang antara dirinya dengan surga, saking banyak amal ibadahnya, tinggal dhira sasa. Dan sasa sih dari sini dhira, dekat nggak? Dekat. Jadi dia ini kalau masuk surga nggak perlu lompat, tinggal ngejrik udah masuk surga. Saking banyak amal soleh, luar biasa. Jadi itu tuh. Tapi awas, fayasbiqu alaihil kitab, mendahului atas orang ini ketetapan Allah. Itu jangan lupa, akhir hidup nggak ada yang tahu, cuma kita minta husnul khatimah. Husnul khatimah surga kita, wallahu a'lam, cuma kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa syarril akibat. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka mendahului orang ini ketetapan Allah sebelum dia mati. Apa? Fayah malu bi amali ahli nar, maka orang itu beramal dengan amalan ahli neraka. Sayang banget akhir hidupnya, padahal surga tinggal sehasta. Berbuat maksiat. Ya Allah, berbuat maksiat. Fayah malu bi amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat. Karena maksiatnya fayah dahuluha, masuk neraka, kata Nabi. Padahal udah enak banget di surga tinggal sahabat, tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului atas orang itu ketetapan Allah. Fayah malu bi amali ahli nar, maka ia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Karena dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayah dulu masuk neraka. Sayang banget kalau dia, ya Allah sayang banget surga tinggal sehasta, karena perbuatan maksiat tidak jadi masuk surga, malah masuk neraka. Ini sabda Nabi sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi ketika Nabi bersabda itu, kita tinggal tunggu aja peristiwa kejadiannya, Pak. Jadi ini omongan Nabi sebelum peristiwanya terjadi. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad tinggal menunggu aja peristiwa kenyataan omongannya Nabi, hadis. Ya, tinggal nunggu kenyataan omongan Nabi, hadis. Karena Nabi nggak pernah bohong kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada Nabi berucap atas dorongan nafsu, melainkan Nabi berucap atas bimbingan wahyu. Jadi hadis itu hakikatnya wahyu juga, karena Nabi nggak asal ngomong. Kalau kita kan asal ngejeblak aja, orang mau kayak anak di bumi kagak dia ngomong aja. Kalau Nabi kan ngomongnya tuh atas bimbingan wahyu. Takkan ngomong takkan dia Muhammad ngomong dan Nabi. Ini sabda ini sebetulnya peristiwanya belum terjadi, tapi kejadian. Siapa? Itu orang namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Itu orang yang dia seorang hafal Quran, hafid Al-Quran, penghafal Quran 6.666 ayat, 114 surat. Kan hebat, Pak. Hafid Quran apa? Dan dia zahid, ahli zuhud, orang yang agak serakah sama dunia. Zuhud, udah hafal Quran, orang zahid tadi. Kan surga tinggal sehasta. Apa yang dilakukan kemudian amal maksiat? Dia bunuh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Itu yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib itu orangnya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Namanya Abdurrahman, cakap nggak namanya? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dia seorang penghafal Quran dan seorang ahli zuhud. 6.666 ayat dihafal semua, 114 surah sini.
Enak banget soalnya bahasa Al-Quran nggak doyan dunia, nggak serakah. Kalau kita masya Allah udah kagak Quran serakah banget sama dunia itu ya. Gak usah ngomong kekuasaannya, kalau makan nasi uduk sama tahu sumber tahu juga nggak? Tahu juga. Karena kan nasi uduk semua jengkol, tempe gitu ya, kerupuk sambal kacang gitu ya. Ini kan nggak salah. Hafal Quran dan dia ahli zuhud. Dia lakukan membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang dia bunuh orang mulia Imam Ali. Yang kedua dia membunuhnya ketika Imam Ali lagi sholat subuh kan. Orang lagi sholat subuh dia bunuh, yang dia bunuh orang mulia Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, murid Rasulullah, sepupu Rasulullah. Dia bunuh lagi supaya ditusuk. Bunuhnya lagi sholat subuh di bulan suci Ramadan, subhanallah. Kecuali dia bunuh tukang mabuk, dia jorokin ke jurang lagi. Ini orang lagi sholat, yang dia bunuh orang soleh di bulan suci. 3 kesucian besar yang dia robek. Pertama bulan Ramadannya, lagi ngerjainnya ketika orang soleh itu kurang hafal Quran, dia ahli zuhud, dia lakukan perbuatan maksiat, membunuh Imam Ali. Apa ya masuk neraka karena perbuatan ini. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Ya udah, ibadah yang penting fasabiqul khairat aja. Jangan menilai-nilai ibadah orang. Kalau ngingetin boleh. Kalau menilai salah lu neraka lu jangan. Malah doain biar masuk surga rame-rame. Enak gak masuk surga rame-rame? Ini orang peninggilan ini ya. Wah, gue pernah lu juga ketemu gue dunia peninggilan ini. Ini pondok Pinang, nah enak gak bareng-bareng ketemu? Kita jangankan di akhirat. Orang pergi haji Pak, pergi haji ketemu di Mekah tuh, masya Allah, ya Allah, ketemu saudara di kampung orang. Sekarang ketemu saudara di negeri akhirat, masya Allah. Nah kita kumpul sama-sama dan kumpul di hati-hati. Makanya saya katakan kalau orang menghukum-hukumkan neraka orang lain, apakah ente udah pasti masuk surga? Ini digambarkan sama Nabi, orang yang surga tinggal sehasrat saja, nggak tahu akhir hidupnya tuh. Dia berbuat maksiat, karena maksiatnya masuklah ia ke dalam. Saya ngomong neraka jadi gerah, minum kopi dulu ya. Ngomong neraka gerah juga kopi dulu. Alhamdulillah. Atau kopi setelannya pisang goreng. Kopi pisang goreng. Kamu duit di kantong 20 juta. John. Kopi pisang goreng duit di kantong. Murai batu gacor. Cicak hijau gacor. Kacer gacor. Bini gacor lupain krotok ngejangkrik pintu kali ya. Alhamdulillah. Nah ini supaya kita tidak menghukum hukuman orang lain masuk neraka, karena kita sendiri belum tentu masuk surga atau masuk neraka. Coba kita mohon pada Allah biar dimasukin ke dalam surga. Nah sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlina. Sebaliknya, sungguh ada salah seorang dari kalian yang ia beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa, sampai antara dirinya dengan neraka karena saking banyak dosanya illa dia tinggal sasa juga. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang berbuat maksiat saking banyak dosanya antara dia sama neraka tinggal sahasta. Kalau tadi kan enggak, saking banyak amal solehnya sehingga antara dia dengan surga tinggal sahasta. Ini sebaliknya, saking banyak dosanya antara hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dia, sampai antara dia dengan neraka saking banyak maksiat tinggal sahasta juga. Jadi orang kalau masuk neraka nggak perlu lompat Pak, jadi ini masuk neraka. Tapi ternyata kata Nabi, fayasbiqu alaihi kita, ada ketetapan Allah mendahului orang ini sebelum mati. Ada fayat malu bin amali ahli jannah. Ini orang ternyata beramal dengan amalan ahli surga, dia taubat. Jadi orang yang maksiat bisa jadi akhirnya dia taubat. Memang ada yang tidak taubat, tapi banyak kan taubat sadar. Allah Akbar, dulu masih muda, kalau mati masih di lapangan bola, ada gitu. Terus main bola kan enak kan, ngobrol di lapangan bola ya, ngobrol sambil minum Coca-Cola. Kalau maghrib itu masih di lapangan bola, ada yang gitu.
Iya, orang peninggilan. Itu orang dosanya udah gak ketulungan. Tapi ada ketetapan payah sudiku alaihil kita, ada ketetapan Allah menjelang akhir payah melalui amali akhir jannah, ia beramal dengan amalan ahli surga. Meskipun singkat, payah keperluan masuk surga nih orang. Dan ternyata kasus yang kedua ini terjadi juga tuh. Jadi Nabi mengatakan itu peristiwa sudah terjadi pada orang namanya Wahsy. Wahsy itu seorang budak kulit hitam. Minumnya bukan kopi, bukan aqua, darah. Dia mah kalau udah motong kontak, motong sapi, kambing pesen, gue pesen darahnya seember. Bahwa dia minum tuh belum. Wahsy itu minumnya darah, kan serobot darah, dia minum darah. Coba orang bayangin minumnya darah, Pak. Masalah. Kelas bengis itu Wahsy itu budak hitam. Dialah yang membunuh pamannya Rasulullah Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi pamannya Nabi itu dibunuh orang namanya Wahsy itu. Bukan hanya sekedar dibunuh, dibelah dadanya, dimakan jantung, hati, paru-parunya di hadapan Nabi. Ya habis dia bunuh, dia belah dadanya di depan Nabi. Dia makan, seakan-akan pesannya, kapan-kapan giliran wahai Muhammad. Ya Allah, ini orang ternyata Allah takdirkan akhir hidupnya taubat. Dia nulis surat kepada Rasulullah waktu Rasul di Madinah. Ya Muhammad, aku ingin sekali ikrar syahadat, tapi aku sangat malu. Dosa apa yang belum pernah aku lakukan? Syirik udah, membunuh udah, zina udah, segala macam tuh. Ya, syirik udah, membunuh udah, berzina, dia malu untuk syahadat. Allah turunkan firman Allah tuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Waktu Wahsy pengen masuk Islam, dia malu, takut dan malu. Dengan dosa apa yang belum pernah aku lakukan Muhammad? Aku sudah mempersekutukan Allah, berzina, membunuh dan sebagainya. Saking banyak dosanya. Tapi Allah kehendaki orang masuk Islam, dia datang kepada ikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itu orang yang dosa apapun sudah dikerjakan, Allah tetapkan dia ada takdir yang baik, dia masuk Islam. Orang masuk Islam kan satu sudah al-Islamu yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelum Islam. Jadi kalau orang masuk Islam itu sebanyak apapun dosa sudah hancur itu dengan syahadatnya. Jadi as-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancur leburkan dosa-dosa sebelum Islam. Jadi kalau yang Islam jadi berzina, ikan satu hapus dosa itu. Datang ke Madinah, subhan terjadi pada orang Wahsy. Ya, bayangkan mereka tinggal sahabat, tapi ada ketetapan Allah yang menjadikannya dikira syahadat, masuk surga bayar puluhan. Ini hikmahnya besar, Pak. Tadi orang yang namanya Abdurrahman bin Muljam, dia hafal Quran, dia zahid, surga tinggal sahasa. Ada perbuatan maksiat lakukan, dia membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini orang yang neraka tinggal saking banyak dosanya. Dia bunuh Hamzah, kan dosa besar membunuh orang mulia lagi, Hamzah. Ya, berzina, judi, terus mabuk segala macam dah. Orang bilang makanya jangan suka ngomong terlanjur basah, ya sudahlah basah sekalian. Pernah ngomong gitu? Pernah? Ini ngomong siapa? Siapa nih? Apa dulu kita nih? Jangan suka terlanjur basah, ya sudah basah sekalian. Ya itu omongan Maggie Z dulu ya. Maggie Z itu anak paling tua. Adiknya Maggie A, Maggie B, Maggie C, Maggie D, Maggie E, Maggie F, G, H, I itu Maggie Z anak paling tua. Maggie Z kan Z paling tua. Maka dalam Buddha disebut ya nafsulah taqnati min zallati ma'duman innal kaba'ira fil ghufranika ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an
السبا فاقنطي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ya wasi'al karami. Kata beliau, ya nafsa, wahai jiwa, la taqnati, jangan sekali-kali berputus asa. Min zallatin, dari dosa, adumat, meskipun besar itu dosa, jangan putus asa. Innal kabaira, sesungguhnya dosa-dosa besar, fil ghufrani, kalau sudah masuk dalam ampunan Allah, kallamami, seperti butiran-butiran pasir. Dosa yang dia lakukan itu segede gunung, kalau sudah masuk maghfirah Allah, kali butiran pasir. Ya, innal kabaira fil ghufrani kallamami, sesungguhnya dosa-dosa besar sebesar gunung sekalipun, kalau sudah masuk ampunan Allah, itu kali butiran pasir. Itu sayangnya Allah. Dan makanya ini orang udah gak keturunan maksiatnya kan, akhirnya karena ada amal baik menjelang hidupnya dia masuk surga. Ini hikmahnya besar, supaya orang jangan merasa soleh dan merasa paling ahli surga. Bisa jadi akhir hidup itu kita nggak tahu. Makanya tetap Allah mahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah wa syarril aqibah. Jadi jangan sombong. Udah hebat, udah jidatnya udah hitam nih, kan jidatnya hitam dia. Ya, itu bisa jadi celaka juga. Ini bisa jadi dia sombong nih. Kalau orang jidatnya hitam kan banyak sujudnya, dia terus meninggilan. Kayak orang meninggal dari jidatnya hitam padahal agak doyan melayang pada kali. Nah, sombong tuh. Aku sebenarnya enggak. Jadi yang jidatnya hitam itu sombong. Kalau dia orang meninggilan jidatnya nggak ada yang pada doyan sembahyang kali pada niat. Nah, sombong tuh hapus dosa. Jadi kita diajarin oleh Rasulullah untuk rendah hati. Malah Yusuf saling mendoakan jangan merasa paling menjadi ahli surga. Imam Ali nasihatkan, man dhanna annahu bi fadlil judi yasilu ilal jannah fa huwa muta'addin. Man dhanna, siapa orang yang menyangka annahu bahwasanya bi fadlil judi, dengan semangat membanting tulang ibadah, puasanya rajin, bayang rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, yasilu ilal jannah, dia nyangka maka bakal nyampe ke surga. Bahwa muta'addin itu orang yang sombong. Jadi orang yang sudah membanting tulang ibadah berjamaah tiap waktu, puasa Senin Kamis Ramadan 3 hari tiap bulan, sedekah, ngaji, khatam Quran, udah hebat, nyangka bakal nyampe ke surga, itu orang sombong muta'addin. Itunya udah begitu aja dibilang sombong. Maka kita ini tetap minta wa adzkirna, mudah-mudahan ibadah kita mengantarkan kita masuk ke dalam, bukan yakin semakin yakin sebagai ahli surga, jangan, nggak boleh. Sebagai wa man dhanna annahu bidunil judi yasilu ilal jannah fa huwa mutamannin. Dan siapa orang yang menyangka bahwasanya tanpa beribadah bakal masuk surga, mutamannin, tukang lamun itu kan. Lamun lu mau masuk surga nggak bayang. Yang udah sembahyang jangan sombong masih masuk surga. Itu orang sombong. Yang kagak sembahyang pakai ngasuh surga orang apa? Orang PA atau PA? Apa PA? PA lu mau masuk surga nggak sembahyang, tetap modalnya ibadah. Tapi awas, dengan ibadah jangan sombong bakal masuk surga. Sebab menentukan surga siapa? Ini ahli surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Makanya saya mau datang ke sini supaya nanti tidak memasukkan kelompok-kelompok yang mudah-mudah mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Biar amalnya kita dulu gini, anak kampung kita ya, dengan amalnya dia kalau malam Jumat yasinan tahlilan gitu ya, mau yasin mau al-kahfi terserah, pokoknya kumpul dikit gitu aja. Dalilnya banyak, itu yaumul Jumat sayyidul ayyam, bahkan banyak baca sholawat, aksiru alayya minas sholah yaumul Jumat. Perbanyak atas diriku baca sholawat pada hari Jumat. Hanya di kampung saya kalau sebelum nunggu azan tuh ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi
وعلى آله وصحبه أجمعين. Sambil nungguin beduk, azan baca sholawat. Apa dalilnya? Nabi suruh perbanyak baca sholawat hari Jumat. Nabi tidak menentukan waktunya tuh. Waktunya pagi, sore, malam tidak tentukan. Cuma perbanyak baca sholawat hari. Nah, ulama-ulama kita sambil nunggu azan hari Jumat baca sholawat 100 tuh, 100. Apa fadilahnya? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang baca sholawat ada 1 kali sholawat sallallahu alaihi, Allah cucurkan atas orang itu 10 kali cucuran rahmat. 1 sholawat dikasih 10. Wa man shalla alayya asran, siapa orang baca sholawat ada 10 sholawat sallallahu alaihi hariah, Allah cucurkan atas orang itu 100 kali cucuran rahmat. 1 sholawat dikasih 10 dikasih 100. Wa man shalla alayya mi'atan, dan siapa orang yang baca sholawat atas diriku 100 sholawat berulang hari Jumat itu utamanya, kataballahu baina ainaihi, Allah tulis di antara 2 matanya. Ada tulisan ini, barokatan minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Artinya orang ini tidak akan ada di kerak neraka. Itu barokatan minan nifaq. Yang kedua, barokatan minan nar, bebas dari api neraka. Yang ketiga, wa askanahul jannah yaumal qiyamah, Allah akan tempatkan orang ini di surga pada hari kiamat. Jadi mereka mau nih orang nggak boleh masuk neraka nih, kan ada tulisannya masuk surga, maka tidak masuk neraka, tidak dikerak neraka. Terus maka ulama kita ngajarin sambil nungguin azan itu salat. Kalau di sini soalnya nungguin azan, Allahumma sholli, dia lirih-lirih aja dah pelan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bukan nakut-nakutin. Satu saat ada orang mana-mana masuk ke sini nanti nyalah-nyalahin ibadah kita. Ya, satu saat ada orang masuk kampung kita nyalah-nyalahin tahlilan, nyalah-nyalahin maulid Nabi, nyalahin barzanji, nyalahin sholawat Jumat tuh, nyalahin zikir habis sembahyang. Hanya saya antisipasi dengan mau mengajarkan apa sih kedudukannya dalam agama yang kita. Apakah sebuah kesesatan? Bukan. Ini bukan kesesatan, tidak lagi dalam kesesatan apa yang kita amalkan dari dulu sampai sekarang. Insya Allah nanti ya pada bulan yang akan datang. Mari sama Bapak lihat doa penutupnya, ya ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil abdi bil ghururi wal fawqi bil umuri wa hamaqat bil humuri wa salatullah
والذي أحب أو الصحبة والمسلمين أجمعين آمين رب يسمع فضله وجودا من باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعوى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله بالبدء والثناء. Itu doa nanti kalau selesai ngaji itu kita baca. Jadi gak biasa untuk melafalkannya, pegangnya jangan itu. Kalau terjemahannya bisa. Nih, gitu. Ya, baik dah masuk isya. Tuh, habisnya sholat isya dan pada tuh maghrib berjamaah nunggu isya ngaji, habis itu isya. Nah, bulan depan masih utuh dah. Amin ya rabbal alamin.